yang namanya niat itu kan pasti kalau modal berapapun pasti akan tercapai seperti itu ya. Yang penting kita tanam dalam diri saya itu memang dari awal itu hidroponik itu kan membutuhkan alat-alat gini. Tapi karena apa namanya saya awali dengan niat dan tekad yang kuat, alhamdulillah ya, yang namanya modal seberapapun itu masih bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Suryanto Salsaf. Hari ini saya lagi ada di daerah mana ini? Sarimulyo, Celuring. Ada di daerah Sarimulyo, Celuring. Kecamatan apa? Kecamatannya Celuring. Kecamatan Celuring. Nah, teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, saya akan sharing bersama santri, bersama alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Beliaunya ini memiliki usaha di bidang hidroponik. Ya, ini menarik teman-teman, karena saya melihat Mas Wildan ini awalnya itu di pondok satu kamar dengan saya. Dan dia itu kalau nggak salah kuliahnya ngambil jurusan pendidikan ya? Iya, pendidikan. Kuliahnya jurusan pendidikan, tapi mengapa kok dia itu berbisnis hidroponik? Kan jauh, hidroponik itu kan pertanian ya. Nah, pertanian dengan pendidikan kalau kita berbicara akademis itu tidak ada kaitannya. Tapi mengapa dia itu melakukan usaha hidroponik? Maka dari itu ayo kita sharing bareng untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Mari kita berjuang bersama, berwirausaha. Apapun titel yang kalian miliki, apapun jurusan kuliah yang kalian ambil, yang kalian pilih, harus memiliki usaha. Dan usahanya tidak harus linier dengan apa yang kalian kerjakan, seperti itu ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, Mas Wildan. Monggo perkenalan dulu kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Suranto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Widan Al-Balawi. Kebetulan teman-teman itu memanggil saya itu, kalau yang dari teman-teman pondok kebanyakan yang memanggil saya itu namanya Syawal. Syawal itu berasal dari singkatan saya yang diambil Syaiful Widan Al-Balawi. Nah, di sini saya itu berkecimpung di dunia hidroponik mulai dari tahun 2016. Seperti itu, Mas. Oh, mulai tahun 2016 ya? Ya, mulai dari tahun 2016. Gini, sebelum memulai usaha hidroponik, motivasi utama itu apa? Karena kan gini kan, kalau kita berbicara kuliah kan jurusannya pendidikan, jauh kan gitu kok. Gimana? Awal mulanya itu motivasinya apa? Nah, jadi di sini itu saya awal mula memulai hidroponik itu berawal dari rasa keinginan saya itu pertanian. Saya dari dulu memang suka yang namanya dalam dunia pertanian, dalam dunia perikanan. Karena mungkin saya tertariknya itu, ini pertanian yang sangat jarang sekali di Indonesia itu. Rata-rata kebanyakan kita itu pertaniannya ya juga menggunakan pertanian yang berbasis kita bertani di tanah dan lain-lain. Cuma di sini di hidroponik itu sendiri saya berawal dari hobi menanam. Dan akhirnya saya pengen berinovasi, gimana sih caranya menanam, tapi kita tidak harus kesulitan untuk setiap hari kayak nyangkul tenaga, dan kita kan biaya itu juga terlalu banyak kalau yang kita bertani konvensional seperti itu. Nah, itu awal mula ketika saya berkeinginan untuk berhidroponik seperti itu. Oh, berarti awalnya dimulai dari hobi ya? Hobi dulu. Oke, ya. Perlu digarisbawahi untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Apapun hobi kalian, usahakan itu menjadi ladang untuk berwirausaha, ladang untuk mendapatkan profit gitu kan. Karena kalau kita berbicara bisnis pada hari ini, bagaimana hobi kita itu menghasilkan. Karena ketika hobi bisa menghasilkan, kita merasakan bahwasanya bisnis ini kita nggak kerja gitu kan. Maksudnya anggap main-main lah, main-main tapi menghasilkan seperti itu kan. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk Mas Wildan, awalnya kan bermula dari hobi, dan yang kedua tadi dia itu berpikiran bahwasanya kalau kita konvensional itu terlalu berat di tenaga, bahkan juga di modal gitu kan. Nah, kalau seperti ini mungkin kalkulasinya apa ya, maksudnya modalnya berapa dan nanti hasilnya itu berapa gitu kok awalnya itu. Kalau di hidroponik sendiri itu ya modal itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita berani, yang namanya niat itu kan pasti kalau modal berapapun pasti akan tercapai seperti itu ya. Yang penting kita tanam dalam diri saya itu memang dari awal itu hidroponik itu kan membutuhkan alat-alat gini. Tapi karena
saya awali dengan niat dan tekad yang kuat, alhamdulillah ya, yang namanya modal seberapapun itu masih bisa terjangkau seperti itu. Ya. Dulu awalnya itu saya malah tidak punya modal sama sekali. Oke, ini bentar ya saya potong ya. Biar teman-teman seluruh sahabat SRI semangat. Awalnya beliaunya ini tidak ada modal. Nah, terus bagaimana untuk memulai gitu kok? Kok nggak ada modal itu? Jadi seperti ini. Awal memulai kan ceritanya dulu itu rumah saya ini direnovasi dan di belakang itu dikasih yang namanya kanopi seperti itu. Kanopi ya. Ada sisa yang namanya itu dari baja ringannya itu sekitar 2 meter. Itu karena keinginan saya itu ingin bisa berhidroponik, akhirnya itu saya pakai, saya potong jadi 2, yang pinggir-pinggir itu masih ada sampai sekarang. Saya simpan, dipotong pinggirnya itu saya tutup sama pipa yang kisaran 1 dim. Itu saya lem pakai lem pipa. Akhirnya yang atasnya itu saya tutup menggunakan triplek, jadi saya lubangi pakai cutter itu kan nggak butuh modal. Terus pakai mesin, masih butuh mesin pompa air. Ini saya mikir ini berapa harganya, ternyata saya lihat saya masih punya mesin akuarium, kenapa nggak saya manfaatkan itu aja. Saya manfaatkan, akhirnya itu jadi satu media tanam itu sekitar ada 16 lubang. Saya mulai, bahkan penampungan airnya itu nggak pakai apa, pakai timba itu loh, timbanya apa yang biasanya buat ngecor, pakai itu saya. Jadi semuanya itu serba sederhana, yang penting ada. Saya belajar dulu, tergantung niat lah. Akhirnya setelah itu bisa jadi, saya lihat perkembangannya. Kira-kira memasuki umur 15 hari, saya kira itu bagus-bagus. Saya tinggal kuliah, pulang itu sudah habis, Mas. Oh gitu ya. Habis dimakan ayam. Oh, habis dimakan ayam. Ya, hitungannya itu gagal panen. Nah, akhirnya setelah saya berpikir seperti ini, saya saja nanam sedikit bisa jadi bagus. Saya akhirnya memberanikan diri untuk memodali usaha saya. Awal mula itu saya memiliki sekitar setelah yang dihancurkan ayam itu tanpa modal itu. Tanpa modal, akhirnya saya mengumpulkan uang, terkumpul sekitar 3 juta. Berarti awal memulai setelah tanpa modal itu modalnya 3 juta. Ya, karena niat yang dan tekad saya itu yang begitu besar. Saya niat mengumpulkan uang, akhirnya sekitar beberapa bulan itu uang saya terkumpul sekitar 3 juta itu saya belanjakan untuk beli alat-alatnya. Nah, masih sederhana instalasi saya itu, masih pakai bambu, karena bambu itu nggak beli, jadi saya potongi sendiri dari kebun. Jadi modal awal saya dulu itu 3 juta seperti itu. 3 juta ya? Itu dapat 340 lubang tanam, dari 16 ke 340 lubang. Yang tanpa modal tadi 16 lubang. Terus dimodali 3 juta itu jadi 340 lubang. 340 lubang. Kalau semuanya kita kalkulasi dari 340 lubang itu kalau panen dapat berapa? Nah, karena dulu awal mula saya nanamnya itu sayur sendok atau yang sekarang ngetren itu adalah pakcoy. Karena pakcoy itu harganya waktu dulu itu sekitar 1 kilonya itu 10.000. Jadi satu lubang itu satu pakcoy menghasilkan kisaran, kita pukul rata 1,5 ons lah ya. 1,5 ons, berarti kalau 100 itu 10 kilo. Kalau 300 berarti 30 kilo. 30 kilo kali 10.000 waktu itu. Berarti kan sekitar 30 kali 10, 300.000. Dapat 300.000. Awal mula ketika saya berhidroponik gitu. Iya. Terus 300.000 itu sekali panen itu 1 minggu, 1 bulan atau berapa hari? 40 hari. Berarti 40 hari selama 40 hari itu dapat 300 dari modal 3 juta. Ya, luar biasa ternyata teman-teman ya. Jadi gini, awalnya itu tidak modal. Saya sering berkuar-kuar, saya sering menggaungkan bisnis itu kalau menurut saya sih modal itu nomor 2. Tapi yang utama bagaimana kita untuk bertekad untuk memulai. Contohnya juga sudah banyak lah. Dan contoh saat ini itu Mas Wildan. Awalnya kan tanpa modal, menggunakan bahan-bahan sisa bahkan ya, dan mesin akuarium itu bisa untuk menjadikan usaha. Terus setelah usahanya dia jalan dan juga dia tahu selanya bagaimana untuk melanjutkan berbisnis hidroponik, maka dia beranikan diri untuk modalnya tadi 3 juta. Nah, selama 3 juta tadi itu pendapatannya per 40 hari itu 300.000. Kan lumayan teman-teman.
Jadi saya berharap nanti teman-teman bisa memberikan Mas Wildan ini sebagai inspirasi untuk teman-teman bahwasanya kita berusaha itu tanpa modal itu pun juga bisa. Dan bagi teman-teman penyuka hidroponik, mari kita melihat, kita belajar bagaimana proses Mas Wildan untuk berjuang berwirausaha hidroponik. Habis ini kita akan melihat lahan-lahan yang pertama kali dia gunakan dan untuk saat ini. Jadi kita kan ada perkembangan ya seperti itu ya. Mungkin untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, sebelum kita keliling, pertanyaan saya selanjutnya ya. Kemarin Mas Wildan itu butuh pendanaan untuk di beberapa tempat. Hidroponik ini kalau kepingin kita besar itu minimal punya berapa tempat itu atau berapa hektar gitu? Kalau hidroponik, kalau kalkulasi bisnis ya, biar teman-teman tahu gitu kan ya. Kalkulasinya itu gini, kita lihat market dulu. Market. Ketika kita marketnya sudah dirasa sudah luas, sudah mencukupi, tergantung permintaan pasar. Jadi kalau permintaan pasar kita banyak, ayo kita kembangkan usaha kita. Tapi kalau pasarnya itu masih sekitaran lokalan saja, ya kita cukupi. Jadi untuk mengantisipasi ketika kita nanti panen itu bisa terserap dengan baik dan tidak sampai membuang-buang, itu kita kalkulasinya pasar seperti itu. Oh, berarti intinya pasar terlebih dahulu ya? Ya enggak pasar. Pasar itu nanti nomor belakangan. Maksudnya ketika kita kalau sudah terjun, terus kita sudah tahu mana sasarannya, baru kita fokus ke pasar. Kalau dulu saya pasar itu saya pikirkan belakangan. Yang penting saya nanam, pasar saya cari dulu. Gimana? Pertama nanam. Ya. Nanam kan kita nanti otomatis kalau mau memperbaiki kualitas itu kita bisa. Tapi kalau kita fokus ke pasar, kita untuk mencari kualitas yang terbaik itu kita kebingungan karena di dasarnya ini masih belum tercukupi seperti itu. Kalau dulu saya seperti itu. Dan akhirnya ketika sudah saya bisa mengendalikan cara tanamnya ini, akhirnya saya fokus kepada pasar. Dan kebetulan yang tadi Mas Suryanto katakan masalah investasi, kebetulan kemarin saya itu ada rencana untuk mengembangkan lahan baru seperti itu. Karena pasar saya ini saya rasa sudah membutuhkan banyak stok. Jadi saya fokusnya di tanaman, pasar, terus sekarang fokus ke pengembangan seperti itu. Berarti untuk urutannya berarti kan kita kok fokus bagaimana kalau untuk pemula itu memulai dulu berarti ya? Memulai dulu, kita praktekkan, kita nanti kan tahu kan plus minusnya apa gitu kan, dan juga bagaimana ketika ada persoalan membenahinya seperti apa. Terus yang kedua berarti nanti harus fokus pasar ya. Kalau pasar sudah jelas, kita fokus untuk pengembangan. Jadi ada 3 tahap ya untuk teman-teman pemula, terutama pencinta pesuka hidroponik yang mau bisnis hidroponik, itu ada 3. Yang pertama kita harus mencoba dulu, terus yang kedua nanti kita lihat pasar. Setelah pasarnya jelas baru kita pengembangan. Yang penting kita perbaiki dulu kualitas dari tanaman kita. Kalau tanaman kita itu layak dan bagus, otomatis pasar itu akan luas seperti itu. Jadi kita nggak bingung mau jual kemana itu pasti mudah. Oke teman-teman, itu ya luar biasa. Ini sepatah kata pembukaan. Habis ini kita tetap sharing tapi sambil lalu keliling biar nanti teman-teman tahu gambarannya memulai hidroponik itu seperti apa, dan sampai saat ini beliaunya ini sudah memiliki lahan berapa dan juga penghasilannya berapa. Nanti kita akan tanya ketika ada di pekarangan seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pergi ke tempat Mas Wildan ini bercocok tanam hidroponik. Oke, begitu. Tapi nanti saja. Ya, jadi kita panen dulu. Cara panennya itu kita tinggal cabut gini aja. Tinggal cabut. Nah, seperti ini. Kita bersihkan yang kotor-kotor ini. Yang kayak gini. Ini enggak layak. Terus di ataskan gini. Di kelek